Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bertemu lagi ya melalui Google Meeting di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Kabarnya mana? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ya silahkan ya kepada Deka untuk memimpin doa. Silahkan Deka. Dikeluarkan ininya ya. Nah, begitu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Ya. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Deka ya. Ya, Nana. Kalian sudah masuk ke Google Classroom-nya? Sudah masuk belum? Sudah, Pak. Oke, sudah mengisi absen? Sudah, Pak. Baik ya. Kita akan lihat di sini ya. Siapa aja yang sudah mengisi absensinya. Bapak akan share link di sini. Bapak akan share screen. Ada? Terlihat ya? Iya, Pak. Baik. Nah, sudah Bapak berikan di sini ada absensi, ada materi, ada tugas. Nah, untuk teman 3 siapa saja yang sudah hadir? Alhamdulillah ya. Sudah mencukupi nih. Ada Adila, Andin, Ayu. Ketika Bapak bilang Adila, kalau ada bilang hadir ya. Adila, ada Adila? Andin? Hadir, Pak. Baik. Ayu? Hadir, Pak. Ya. Baby? Hadir, Pak. Calista? Hadir, Pak. Deka? Hadir, Pak. Devia? Hadir, Pak. Elsa? Elsa apa kabar? Nabila? Hadir, Pak. Repani? Hadir, Pak. Oke. Reska? Hadir, Pak. Tiara? Hadir, Pak. Tresna? Tresna? Oke. Bapak return dulu ya. Ini yang sudah absen. Baik anak-anak. Di pembelajaran pekan kemarin masih ingat kita belajar apa? Masih ingat gak? Tiara masih Tiara ya, kemarin belum ya. Andin deh, Andin. Pembelajaran pekan kemarin kita membahas apa? Makanan awetan, Pak. Makanan awetan. Oke. Dan pekan kemarin semua juga sudah mempresentasikannya ya, bahwa ide dan konsep makanan atau minuman apa yang akan kalian buat ya. Baik. Pastikan makanan dan minuman yang kalian buat itu mudah mendapatkan bahan bakunya di tempat masing-masing dan familiar dengan orang di sekitar kalian. Ya, bisa dipahami ya?
Oke. Contoh kemarin tuh ada yang membuat makanan tradisional ya. Andin ya? Bikin apa tuh kemarin? Bikin ubi kremes, Pak. Nah, ubi kremes. Nah, dan juga buat yang lainnya ya, ada yang bikin nanas kalau nggak salah tuh ya, kayak Elsa. Sekarang pada pembelajaran kali ini kita akan belajar teori-teorinya, yaitu yang akan kita lihat ya di presentasi yang akan Bapak sampaikan. Ya, teori-teori apa tentunya? Ya kalian nanti sebagai pedagangnya ya, kalian akan menjadi mungkin sebagai konsumennya dan strategi pemasarannya seperti itu. Baik, tapi Bapak minta wajahnya dimunculin dulu dong. Wajahnya munculin dulu semua. Oke, munculin dulu ayo. Sok, pada keluarin dulu. Nah, gitu. Siap. Udah siap belajar ya? Lulu belum masuk, Lulu. Nih anak rajin juga Lulu nih. Belum ketemu ya. Oke. Baik. Lalu pertemuan sekarang apa? Pertemuan sekarang adalah bagaimana si produk-produk yang sudah kalian presentasikan dan tentunya kalian harus produksi ya. Kita akan coba pasarkan ya. Sudah siap? Sudah siap menerima pembelajaran? Siap, Pak. Sudah, Iya. Pak. Baik. Bapak akan tunjukkan lagi slide-nya ya. Ya, Ayu, selamat datang, Ayu. Oke. Terlihat? Loading ya. Terlihat ya? Baik. Di situ ada peta konsep ya, seperti biasa ada peta konsep. Bahwa pemasaran ini yang akan kita bahas adalah tentang penjualan langsung. Ya, kalian bisa lihat di situ ya. Direct selling kalau bahasa Inggrisnya. Nah, penjualan langsung ini ternyata ada memiliki beberapa poin ya, yaitu jenis jenis pemasaran langsung seperti apa, kemudian konsumen dan peluang usaha, strategi pemasaran, rencana pemasaran, media pemasaran. Namun ya, tidak semuanya akan kita bahas ya. Tidak semuanya akan kita pelajari pada pertemuan ini. Kita butuh sekitar 2 pertemuan untuk membahas ini ya. Ya kurang lebih mungkin sampai strategi pemasarannya ya. Nah, nanti di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan tugas ya, tapi tugasnya harus dikerjakan langsung ya saat ini juga ya. Tugasnya apa? Ya tunggu aja ya, biar kalian penasaran. Oke, next. Nah, di situ jenis-jenis pemasaran langsung seperti apa? Bisa dilihat ya, bisa dibaca ya. Depia, tolong dibaca Depia. Silakan. Jenis-jenis pemasaran langsung. 1. Penjualan tatap muka langsung atau personal selling. Iya. 2. Lewat email atau direct mail marketing. 3. Atau katalog marketing. Iya. 4. TV atau direct response television marketing. Iya. 5. Kios atau kios marketing. 6. Toko online. Dan 7. Marketplace. Siap. Oke. Anak-anakku, terima kasih Depia. Dari semua ini ya, semua jenis-jenis pemasaran ini,
yang apa yang nempel ya di kalian apa kira-kira? Pemasaran apa ya? Iklan TV. Yes, Nabila, bagus. Coba yang lainnya aktif dong. Ya, itu ada Andin, ada Tiara, Deka. Ayo, apa lagi? Toko online. Toko online atau apa sekarang namanya? Oh iya, toko online bisa lagi ya, toko online. Oke, siap, bagus. Siapa tadi? Marketplace. Ya, marketplace. Toko online siapa tadi yang bilang? Depia siapa? Iya Pak. Bapak minta kasih contoh. Tadi kan kalau semacam TV oke lah. Kita semua dari kecil sejak lahir sampai hari ini kita lihat toko online. Karena tadi Andin menjawab marketplace. Bisa nggak ngebedain Depia toko online dan marketplace apa bedanya? Apa ya Pak? Sok aja nggak apa-apa, santai aja, mikir aja, silakan. Kalau toko online misalnya yang kayak ada di Shopee gitu bukan Pak? Nah itu Namanya namanya toko online di medsos gitu ya Pak? namanya marketplace ya. Like, Nah kalau di shop itu jelas-jelas ya marketplace. Oke. Ya terima kasih jawabannya, nggak apa-apa, itu sebuah usaha. Nanti kalau ada yang bisa jawab boleh, nanti Bapak kasih poin. Kalau nggak ada nanti Bapak akan jelaskan. Marketplace itu sebetulnya toko online, cumanya ya, dia kan ibaratnya ada kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Shopee misalkan ya, atau Tokopedia, atau Bukalapak dan lainnya. Ada yang mau jawab? Ya kita langsung nih, ada penjelasan nih. Toko online dan marketplace bedanya apa? Boleh, di situ masih banyak nih. Tresna pakai email siapa Tresna itu? Kok namanya ini? Pakai email siapa? pakai email yang pribadi Pak. Iya ya. Kalau bisa namanya di ini ya. Namanya diganti dulu, bisa nggak? Pakai nama asli Tresna gitu. Ini aja Pak, ganti aku dulu bentar. Ya, sob. Oke, ada yang bisa jawab ini? Aduh, menarik menurut kamu. Kalista. Kamu panggilnya Kalista atau Calista ya? Kalista Pak. Kalista, Kak, ya. Ya. Oke. Tahu nggak perbedaan toko online? Ada yang tahu nggak? Bapak, DPI izin menjawab lagi boleh nggak Pak? Devia izin menjawab atau gimana? Menjawab. Oke, boleh Devia. Emang ini pertanyaan buat Devia kan? Jadi ya kalau marketplace itu ada perantaranya kayak yang Shopee, kayak Bapak tadi ada pihak ketiganya. Tapi kan kalau toko online mah langsung teh Pak, antara penjual sama pembeli lewat online kayak medsos sendiri gitu, lapak pribadi gitu teh Pak. Perbedaannya. Oke, 100% benar. Ya, Bapak kasih poin buat. Ya, jadi toko online itu misalkan bisa menggunakan akun sosmed dia ya, bisa menggunakan website ya. Toko online itu langsung belinya ke orang tersebut gitu ya. Kalian ada yang tinggal di daerah-daerah di tempat-tempat yang ada bacaan toko online nggak sih sekarang? Kayak Reni Jaya, atau nggak? Ada yang tahu Reni Jaya nggak? Ya, Reni Jaya kok ada bacaannya toko online gitu. Padahal dia tokonya offline loh. Ada juga yang di daerah-daerah sana, daerah hilir sana, itu ada juga, yaitu di tempat tinggal Bapak di sana, di pedesaan sana. Dia juga toko online dan ternyata dia memang menjualnya benar kata dia tadi lewat Facebook gitu ya. Cuma dia punya tokonya gitu. Jadi orang bisa beli offline dan online. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita bahas satu ini aja udah cukup banyak sebetulnya ya. Kita bahas satu slide ini aja. Di situ ada penjualan tatap muka atau personal selling ya. Ya sebetulnya ini kalian juga sudah paham, tapi Bapak akan lebih tekankan lagi. Di sini berarti tatap muka personal selling itu sebetulnya ya berarti face to face ya, boleh dibilang ya. Misalkan ya dia punya kios udah personal selling gitu ya. Atau yang lebih ngena banget sih
itu ada yang namanya, pernah nggak ada marketing yang nawarin ke rumah ngetuk pintu gitu ya? Belum pernah, kalian belum ngalamin? Ada Ada kan ya ngetuk pintu ya? gitu ya, Ya, kayak sales itu. ya, ya, personal selling, direct selling itu nganter datang langsung ke sana. Ya, bahkan Bapak pernah melakukan itu ya waktu Bapak kuliah dulu. Bapak juga ini kisah nyata. Jadi karena mahasiswa tingkat akhir ya, udah apa? Bekal dari orang tuanya sudah berkurang gitu ya, hanya nunggu-nunggu sidang-sidang aja. Akhirnya Bapak jualan, yaitu jualan donat. Bapak ketuk pintu demi pintu, ya seperti itu kurang lebih lah ya. Bapak tawarkan produknya dan alhamdulillah itu bisa menghasilkan gitu ya. Cuma memang itu kita sebetulnya sales atau marketing karena itu bukan produk punya kita ya. Oke. Kemudian pemasaran lewat email, ada yang pernah ngalamin nggak? Ada email masuk gitu? Pernah nggak? Belum pernah, Pak. Oke, kalau kalian misalkan berlangganan dengan sebuah website, bahkan kalian sebetulnya udah berlangganan dengan newsletternya dari Gmail. Misalkan Gmail punya kebijakan apa yang baru, itu akan masuk ke email kita, ya. Makanya suka ada email spam ya, tahu nggak email spam? Spam. Oh iya, Pak, Ya. pernah kayak kalau misalkan pakai aplikasi kadang suka ada email masuk gitu kan ya, Pak? Nah, itu. Kayak ada baruan apa-apa gitu biasanya. Nah, betul. Itu suka masuk itu email itu. Nawarin apa gitu ya. Nah, Bapak dulu waktu kuliah juga pernah ngalamin. Dia pemasarannya lewat email. Karena zaman dulu memang belum ada sosial media, belum ada messenger, belum. Zaman dulu ya email. Totali email. Jadi tuh kita minta email tuh kayak minta nomor HP zaman sekarang loh ya. Berapa emailnya? Nah, kalau dulu gitu. Bukan berapa emailnya, apa emailnya? Email kamu apa? Nah, nanti kumpulin email, masukin, kirimin ke semua, disebarin kalau kita punya apa gitu. Dulu mah ya itu agak kesannya emang ribet ya gitu ya, ngebuka email dulu, lihat informasi itu. Kalau sekarang kan enggak. Klik satu icon sosmed udah bisa lihat banyak yang jualan kan ya. Sekarang ya. Bahkan sekarang tuh ada temen yang berkomentar atau bikin status lah di sosmednya bahwa Facebook ini bagi kata dia 80%-nya jualan katanya. 80%-nya jualan. Ya selebihnya buat hiburan gitu dan seperti itu. Nah, paham ya yang direct marketing ya. Makanya suka ada email-email spam itu kan, artinya spam itu nyampah atau spam itu kayak, tahu kan spamming, tahu ya? Suka bilang jangan nyempam nih, jangan nyempam, tahu ya? Nah, itu dia kayak sebetulnya kayak orang nggak izin lah gitu ya. Kayak ngelempar-lempar brosur, sebetulnya nyepam juga sih sebetulnya ya. Itu nanti ada yang di ketiga. Ya. Jadi dia nggak tahu dapat email kita dari mana. Biasanya email-email kita itu didapat ya ketika si orang itu ngirim sebuah link apa, suruh ngisi email, kan pernah nggak ya, ketika kita ngeklik link suruh ngisi email kita, nah itu dia dapat email kita di situ. Nah, jadi dia menawarkan produk jasanya lewat email. Kemudian yang brosur, zaman sekarang ada brosur digital, ada brosur yang memang cetak gitu ya, paham ya? Indomaret, Alfamart, tahu nggak? Ya suka ngirim-ngirim brosur gitu ke rumah-rumah. Ya, tolong ada suaranya ya, ada biar interaktif ya. Iya, Pak. Nah, Tahu, Pak. pernah ngalamin ya? Ya. Itu ada yang nyantol nggak kira-kira dari brosur itu ke kamu? Wah, ini lagi promo nih. Ada yang nyantol nggak? Iya, Hmm, ada, Pak. ada. Ada promo, Pak. Iya. Bahkan ya, kalian kalau ini mah kalian dengan senang hati ibaratnya ya, dengan sadar diri memfollow Instagramnya, memfollow misalkan official Indomaret, Alfamart gitu kan, dan yang lainnya, itu
brosur yang kalian dapat gitu ya, yang cetak itu ada juga di Instagram. Pernah nggak ya ada pengalaman kayak gitu? Pernah nggak ngelihat? Pernah belum? Terus nak, kamu follow akun apa? Akun e-commerce, akun apa? Akun toko apa? Pernah nggak ya? Yang lain barangkali. Pernah nggak kalian memfollow Indomart gitu, official yang centang biru atau Alfamartnya? Coba itu emang perlu buat pembelajaran kita. Oh ternyata salah satu promosinya itu. Jadi misalkan ada kan setiap tanggal 1 sampai tanggal 15 misalkan promosi apa. Nah kalau kamu sudah memfollow, kamu nggak usah ini lagi sih sebetulnya. Atau kamu mau belanja apa, kamu tinggal lihat aja di search dulu Alfamartnya, terus kalian lihat oh ini lagi promo, lagi diskon, tapi harus menggunakan Shopee misalkan, tapi harus menggunakan Isaku seperti itu ya. Nah itu pemasaran seperti itu ya, zaman sekarang justru sangat efektif gitu ya. Pokoknya yang online iklan TV ya itu mah udah zaman kapan gitu ya. Kalau kios ya kita boleh kasih contoh apa kiosnya kira-kira? Pokoknya yang mangkal-mangkal ya, kayak minum-minuman boba ya, tahu ya? Sekarang ya, mereka kan buka kios seperti itu kan, buka kios seperti itu. Oke, sebelum dilanjut ya, slide berikutnya bolehlah sesi tanya jawab di sini, barangkali ada yang belum paham. Sob. Ya, Andin silakan. Boleh acung klik tangan aja ya kalau mau ini ya, kalau mau bertanya. Andin mau bertanya, Andin? Silakan. Enggak lah Pak, itu tadi kepencet. Oh ya, nggak apa-apa nanya dong, ya. Sok, terserah mau nanya. Aku ingin bertanya, kalau di antara jenis-jenis pemasaran ini yang paling efektif buat narik banyak pelanggan tuh yang mana? Menarik banyak pelanggan yang mana? Wah ini pertanyaannya lumayan simple, tapi jawabannya bisa panjang ini ya. Sebetulnya pertanyaannya bisa dijawab oleh masing-masing kita ya. Paham ya? Nah misalkan Tresna merasa efektifnya dari semua pemasaran itu yang mana yang nempel ke Tresna? Sok, Bapak tanya ulang nih, karena jawaban dari Bapak lah tergantung penilaian pribadi sih ya. Tapi nanti Bapak jelaskan globalnya. Kalau Tresna merasa yang mana? Ya yang bisa tertarik. Marketplace Pak. Yang mana? Marketplace. Kayak Shopee gitu. Marketplace. Iya. Merasa ini ya. Oke, baik. Iya, tadi karena toko online dan marketplace nggak Bapak jelaskan lagi yang dua itu karena di awal sudah di ini ya. Bapak setuju sih ya dengan Tresna. Bapak juga lebih senang ke marketplace. Kenapa? Karena kalau marketplace itu memang niat kita dari awal buka itu mau beli, mau belanja, bener nggak? Aduh, ini saya mau beli. Contoh kemarin ya ada tugas dari Bapak misalkan membuat kerajinan ya dari bambu ya. Yang dipikirkan di otak adalah searching di Shopee. Ada nggak misalkan ya anyaman bambu. Emang niat dari awal mau ke sana gitu dan ternyata banyak. Beda lagi seperti yang di televisi gitu kan, kita nggak bisa milih kan ya. Itu yang ada tayang di otak kita dan kita informasinya kayak kurang kalau di TV. Ini ada promo apa? Enggak kan ya. Kalau di TV kan agak bingung. Sekarang sih sebetulnya TV itu hanya buat kayak semacam sosialisasi sih sebetulnya ya, bahwa ini ada produk ini gitu ya, kurang lebih memang saat ini marketplace. Jadi jawaban dari Tresna benar, karena untuk iklan di email sudah nggak zaman gitu ya. Tatap muka mah ya seperti itu aja sebetulnya ya. Jadi tidak semua usaha berhasil di tatap muka, tahu nggak? Contoh,
dari sekian warung itu hanya warung itu aja yang ini ya, yang laku, benar nggak? Nah itu tetap buka itu, tetap buka memang itu ininya. Ya kelebihan dan kekurangannya kita semua kembali diserahkan kepada Allah ya, karena untuk soal rezeki ya, karena memang ada orang yang berhasil dengan hanya punya toko aja, ada yang memang sangat berhasil menggunakan marketplace seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya ke bentar. Oke. Kita akan membahas tentang konsumen ya. Bapak ingin dibaca juga, ini cuma ada 2 poin di sini. Silakan dibaca sama, pengen yang laki-laki lah. Ada Deka. Deka tolong dibaca. Dua-duanya Pak dibaca. Ya, boleh dua-duanya lah. Kebaca nggak? Ada nggak? Yang Siapa konsumen itu? ada Pak. Iya, ya, sok. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain. Nomor 2, AZ Nasution membagi pengertian konsumen menjadi 2 kategori, yaitu sebagai pengguna atau pemakai barang dan garis miring atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan atau pelayanan jasa untuk dijual kembali. Yang kedua, sebagai pemakai barang dan atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. Oke, terima kasih Deka. Nah, oke, semua sekarang mendengar aja tadi, selain mendengar bisa baca juga sendiri. Kita udah mulai bisa memahami ya bahwa definisi konsumen sih sebetulnya. Kalau lebih jelasnya kita tahu konsumen itu pembeli sebetulnya ya. Kalau mau cepetnya ya, pembeli itu konsumennya siapa tuh ya gitu. Nah, cuma di sini kan ya, kalau dalam hal-hal teori ini memang seperti ini ya. Jadi situ adalah orang yang memakai barang atau jasa, berarti kan kalau di situ. Nah, dan Ajet Nasution juga dia menjelaskan ada yang memang buat tujuannya dijual kembali ya. Berarti dia double ya, dia sebagai konsumen dan juga sebagai nanti seller, pedagang ya. Tapi ada juga yang membuat untuk dirinya sendiri. Oke, Bapak minta ada yang bertanya lagi lah. Ya untuk 2 hal ini, silakan. Oke, untuk poin ini siapa? So, pertanyaannya nggak apa-apa, yang ringan-ringan aja. Tadi Tresna udah ya. Sok yang lainnya. Nabila barangkali. Salista. Izin bertanya, Bapak. Oke. Bagaimana? Silakan. Mengenai perundang-undangan perdagangan itu sudah diatur semenjak kapan ya, Bapak? Waduh, ini perundang-undangan. Di situ dijelaskan ya, tahun 1999. Jadi memang referensinya harus kita perdalam lagi ya untuk tahun-tahunnya, karena bisa jadi ketika Bapak menjelaskan tahun 99 akan ada berarti perundang-undangan yang membahas ini ya, seperti itu ya. Jadi solusi dari Bapak memang kita harus kembali melakukan literasi lagi ya, paham ya?
Oke, sangat menarik itu pertanyaannya luar biasa. Jadi Terima kasih. kalau yang di sana memang yang ada di buku pegangan guru dan siswa itu tahun 1999. Cuma ada ini ya dari hati Andin jadi mungkin ada tanya-tanya, masa sih baru-baru kemarin ini bener nggak? Itu kan berarti baru mau tahun 2000 kan ya? Apakah sejak Indonesia merdeka belum di apa? Diatur? Nah, berarti kita perlu literasi ulang. Oke, terima kasih Andin. Yang lainnya? Oke, satu pertanyaan lagi lah. Tapi sepertinya kita cukupkan aja ya, karena udah mau jam 2 nih ya. Mau jam 3. Oke, kita Oke. Strategi pemasaran. Tapi sepertinya ada yang terlewat. Kita coba cari literasi tentang pedagang ya. Sebentar. Baru penjual aja muncul nggak? Oke ya. Oke. Kita coba ambil dari Brainly di sini ya. Ini sangat bagus sih Brainly ini. Tapi jawabannya malah simpel sekali ya. Pedagang jawabannya Oke. Kita cari yang lain lah. Ini kayaknya kurang lengkap lah. Biasanya sangat bagus brand ini. Oke, kita coba di Warta Ekonomi. Pedagang muncul nggak ya? Kayaknya masih belum juga. Nah ini Bapak juga sambil ngasih tahu bagaimana cara melakukan literasi ya. Literasi ini seperti ini. Jadi kita ketika dapat sesuatu kita coba googling dan kita cari memang situs-situs yang memang cukup lengkap. Nah biasanya yang paling atas itu memang banyak dicari, makanya dia nomor 1 di ranknya. Oke. Bapak ingin dibacakan oleh yang belum di sini siapa ya? Reska, silakan Reska. Reska, ya. Maaf Pak, kurang jelas. Nggak jelas. Sama Reska bisa di zoom nggak di ini, diperbesar tulisannya. Bisa Pak, dari sebelah mana Pak? Nih, udah Bapak gedein juga nih. Pedagang aja. Pedagang adalah Oke Pak. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi untuk mencapai suatu keuntungan. Pedagang dapat dikategorikan menjadi 1. Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen
dan pedagang eceran. 2. Pedagang eceran disebut juga pengecer, menjual produk komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan. Pemilik toko atau warung adalah pengecer. Oke. Bisa dipahami ya semuanya ya? Bisa, Pak. Ternyata pedagang Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. siap. Mantap. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri. Kalau yang memproduksi produk, siapa namanya? Bukan pedagang, tapi Produsen, bukan, Pak. ya betul, Produsen. produsen ya. Tujuannya sih semuanya sama untuk memperoleh keuntungan ya. Nah ternyata di situ dikategorikan lagi pedagang itu ada pedagang grosir sama pedagang eceran. Ya. Ternyata pedagang grosir ini berarti harganya harga grosir ya. Kenapa perbedaannya nah kalau grosir ini dia membeli dalam partai besar jumlah banyak. Misalkan beli susu ini ya, susu segar gitu ya seperti green pill itu satu ini ya. Satu kardus. Satu kardus. Enggak. Kardus juga susah misalnya taruhlah satu mobil box aja lah ya misalkan satu mobil box ya. Nah itu biasanya pedagang eceran yang satu kardus kan ya. Dia beli ke pasar ya, toko tuh ya, beli satu kardus kan, dia jual ecer seperti itu kan ya. Jadi satu kardus mah kurang, berarti itu kalau grosir itu ya satu kontainer lah dia, bisa jadi satu kontainer dia sebar-sebarin lagi atau satu mobil box. Nah sebarang eceran itu bisa satu kardus. Nah yang beli ecerannya baru pembeli konsumen seperti itu ya. Oke. Tadi udah sampai siapa itu konsumen, siapa itu pedagang. Nah sekarang kita ke strategi pemasarannya. Kenapa nggak dibaca langsung oleh Bapak? Karena kita kita memulai Google Meet ya. Kalau nggak ada interaksi ya makin jauh lagi. Oke, sekarang strategi pemasaran ya. Bapak ingin dibacakan. Nabila belum ya, Nabila ya? Belum, Pak. Oke, Nabila. Silakan. Strategi pemasaran. Ada beberapa pendapat ahli tentang strategi pemasaran, yaitu yang pertama, menurut Kotler, strategi pemasaran adalah cara pengaturan pemasaran untuk mencapai keuntungan yang terus meningkat dalam penjualan. Yang kedua, menurut Kurt, program yang menyeluruh dari sebuah usaha atau perusahaan dalam menentukan target pemasaran untuk memuaskan konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkombinasikan semua elemen produk, promosi, marketing mix, distribusi, dan harga. Oke. Ya, terima kasih untuk Nabila ya. Jadi, Iya. menurut Kotler ini cara mengatur pemasaran untuk mencapai keuntungan yang terus meningkat dalam penjualan. Ya, kalau kita cuma ngejual misalkan alhamdulillah laku 10 botol misalkan kan minuman susu kurma udah aja gitu. Ya enggak gitu kan. Tentu kita harapannya bukan hanya 10 botol udah selesai, tapi bisa nanti dalam sebulan itu bukan 10 tapi 100 ya, meningkat lagi 500. Bahkan kita bisa ngirim ke seluruh penjuru Indonesia seperti itu. Nah, itu memerlukan sebuah strategi ya. Kemudian menurut Kurs, program yang menyeluruh dari sebuah usaha atau perusahaan dalam menentukan target pemasaran untuk memuaskan konsumen. Hal ini dilakukan dengan mengkomunikasikan semua elemen produk, promosi, marketing, distribusi, dan harga. Ini lebih lengkap lagi ya. Kalian kalian tentu memfollow salah satu bisa selebgram ya atau selebritis artis lah ya. Pernah nggak? Atau sudah malah ya? Udah, Pak. Oke. Nah, biasanya selebgram, nah kita Bapak bicara selebgram ya.
Di selebgram itu awalnya kan dia aktif di ini ya, di sosial medianya. Dia mungkin awalnya di endorse. Dia punya penghasilan dari endorsement. Kemudian setelah dia tahu ilmunya, setelah dia punya modalnya, dia bikin produk sendiri. Benar tidak? Benar tidak? Benar, Pak. Nah, Bapak kasih contoh nih ya. Karena Bapak tahunya memfollow Deddy Corbuzier ya. Nah, sekarang dia sedang launching sebuah produk namanya Alpha Rules ya. Bahwa itu sabun khusus laki-laki ya, sampai segitu itu strategi pemasarannya ya. Ininya narasinya bahwa ini adalah produk untuk laki-laki gitu kan. Padahal sebenarnya sedang dibahas ya oleh Chef Renata dan Chef Arnold bahwa saya juga pakai produk laki-laki gitu ya. Ternyata sebenarnya pada prinsipnya kegunaannya bisa pakai oleh perempuan juga, yaitu sabun ini yang sabun yang praktis yang bisa buat sampo ya, cuci wajah dan untuk sabun badan seperti itu. Nah, tuh di situ kan disebutkan mengkombinasikan semua elemen produk, marketing, distribusi, harga. Itu dikombinasikan juga gitu ya. Sudah produknya dia ngomong brandingnya inilah produk cowok misalkan ya. Dia promotnya tentu dia punya banyak teman-teman artis ya. Dia mention di sana dan bahkan teman-teman artisnya juga bikin iklan, ada yang sukarela gitu ya. Ada yang memang dibayar gitu, ada yang memang di endorse juga gitu. Itu endorsement juga salah satu dari strategi pemasaran ya. Kemudian juga harganya juga akan berbeda seperti itu ya. Yang tadi bedanya di mana? Yang pedagang grosir dan pedagang eceran seperti itu. Oke. Seperti biasa Bapak minta di sini ada yang bertanya juga tentang strategi pemasaran. Bahkan ini akan menjadi tugas kalian ya. Untuk dikerjakan sekarang juga. Bagaimana kalian strategi pemasaran kalian nanti ya beberapa menit ke depan, agar produk yang kalian bikin di pembelajaran kemarin bisa laku. Nah. Oke, yang bertanya dong. Sok, ada yang bertanya lah. Siapa lagi nih? Pesertanya siapa lagi? Reska udah belum? Revani belum ya? Baby ayo. Ayo siap ayo. Silakan ayo. Ada ayo tidak? Ada, Pak. Coba ayo. Bapak ingin ayo bertanya tentang ya, komentari lah, sebetulnya lebih komentari. Boleh lanjutkan pertanyaan tentang ini apa? Silakan. Biar kalian semacam menyimak gitu ya pembicaraan Bapak ini. Strategi pemasaran kira-kira yang ayo tangkap tuh apa ya kira-kira? Atau mau bertanya ke Bapak boleh. Minta minum dong. Ya, kalian boleh minum ya. Kalian lumayan ngomong dari tadi, haus juga. Bagaimana Ayu? Udah siap? Oke, sambil nunggu Ayu. Ayu siap Ayu? Bukan kurang paham di strategi pemasaran yang menurut coach tuh, Pak. Itu gimana ya, Pak? Kurt. Oh iya, Agak kurang paham. agak kurang paham ya. Kalau yang Kotler paham. Paham. Jadi sebetulnya ya makasih ya udah bertanya. Ya, Kotler itu sebetulnya hanya garis besarnya aja. Dia mengatur pemasaran untuk mencapai keuntungan yang terus meningkat. Cuma dia nggak bicara teknis. Nah kalau bicara teknis itu menurut kurs itu teknis banget kan? Elemen produknya ya. Seperti tadi membranding produknya tuh. Nih produk cowok nih, sabun cowok nih gitu kan. Nanti orang bilang, oh ini sabunnya Om Deddy, kan ada yang bilang gitu. Ya, Titan Muslim.
ini sabun Om Deddy nih. Orang tuh karena udah suka sama sosoknya akhirnya beli gitu. Ya, personal brandingnya dari orangnya ya, paham personal brand itu misalkan Bapak minta dari kalian sebutkan aja siapa selebgram yang disukai sama Ayu, siapa kira-kira? Jerome Pauline, Pak. Jero Pauline ya, wah luar biasa keren, ya. Kenapa suka Jero Pauline? Karena pintar, Pak. Ya, Terus kan sekarang kalau punya usaha toko minuman gitu, terus YouTuber juga, nah itu bagus tuh. Nah itu, konten-konten buat nah itu udah bisa terjawab sama Ayu sendiri, ya. Menggabungkan banyak elemen tuh. Jero Pauline dia memang pintar ya, matematikanya ya mantap ya. Dia kuliah di Jepang kan sekarang ya. ya Pak, Terus dia juga punya produk lagi. punya. Tuh kan bener kan kalau bilang tadi, kalau orang itu udah punya nama ya, punya nama besar, udah personal brandingnya kuat, itu peluang besar buat dia bikin produk. Produk yang mau jasa tapi kebanyakan produk ya. Tahu Padil, tahu ya? Padil. Itu kalau nggak salah terakhir burger ya? Produk terbarunya. Iya, Pak. Tuh, kan sampai segitunya. Nah, menurut Ayu tadi Cruz belum paham itu bahwa siklus itu justru teknisnya. Kalau yang Kotler itu garis besarnya aja, blueprintnya doang ya, blueprintnya aja. Ini mah teknisnya. Jadi mengkombinasikan elemen produknya, promosinya ya. Promosinya sekarang tuh mudah ya, nggak mesti di televisi ya. Mungkin kalian nggak akan pernah lihat iklan burgernya si Padil atau Padli sih? Padli ya? Padil, Pak. Padil ya? Padil Jadi ya? Apa sih? Padil aja jadi. Padil Jadi ya, itu nggak akan lihat mungkin di televisi. Ada yang lihat nggak? Nggak usah, sebenarnya nggak usah ke televisi, buang-buang uang kan? Itu yang namanya promosi, itu namanya bakar uang istilahnya. Kenapa bakar uang? Karena belum tentu itu berhasil ya. Nggak ada jaminan tuh kita iklankan di televisi terus ada yang beli, nggak ada. Itu bakar-bakar uang. Jadi bisa di sosmed dia, bisa di YouTube dia, bisa di review oleh YouTuber lain ya. Seperti itu. Nah, jadi yang Ayu itu jawabannya adalah kalau Kurz ini lebih ngebahas teknis-teknisnya ya. Dia kasih contohnya misalkan di situ ada distribusinya seperti apa ya. Itu Bapak kemarin ngelihat videonya di Instagram ya, videonya si Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo. Ya dia udah punya nama besar, udah kaya raya lah. Dia mengeluarkan parfum merek dia, Cristiano Ronaldo. Nah, pas ditanya ada di sebuah kafe mohon maaf ya, yang menjual parfum, ada nggak katanya parfum merek dia? Nggak ada. Wah, ini distribusinya nih, distributornya nih nggak beres nih katanya. Nah, jadi strategi pemasaran itu harus dipastikan ketika sudah ada iklannya nongol di Instagram, di YouTube, di TV, udah dipastikan harus ada tuh produknya ya, paham ya? Misalkan mie instan dengan rasa baru ya, iklannya ada, pas dicari di Indomaret, di Alfamart belum ada itunya, produknya. Nah, itu strategi pemasarannya kurang bagus. Jadi baiknya pendistribusian itu jangan diduluin oleh iklan dulu. Pastiin dulu produknya udah dimasukkan ke pasar baru iklan. Jadi sudah tersedia, paham ya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut. Karena sekarang udah menunjukkan pukul 15. Bapak ingin kalian membuat dulu tugas ya. Membuat dulu tugas. Di pertemuan ketiga ini, Bapak sudah posting di situ LKPD ya, Lembaga Kerja Peserta Didik. Jadi dibuka saja.
LKPD-nya. Kemudian ini sebagai acuan kalian memahami materi dari Bapak atau tidak. Seperti itu. Mana? Nah, ini ya. Nah, di situ kalian lebih banyak iya-nya atau lebih banyak tidaknya ya. Saya mampu menjelaskan konsep strategi dengan baik gitu kan ya, yang sekarang akan kalian presentasikan. Ya, saya mampu menerapkan strategi pemasaran dalam sebuah permasalahan kontekstual ya. Yang pasti ini pertanyaan-pertanyaan ini kalian sudah memahami belum gitu. Misalkan contoh di sini saya mampu membuka akun di marketplace gitu kan ya. Nah, itu kalau kebanyakan kalian menjawab ya berarti kalian sudah memahami betul. Oke, di sini juga Bapak sudah ngasih evaluasi ya. Nah, evaluasi di sini kalian bisa membacanya. Di sini ada soal-soal juga pilihan ganda yang mana Bapak sudah ngasih kunci jawabannya biar kalian tidak bingung. Oh, ternyata jawaban saya salah, ternyata jawaban saya benar. Ya, di situ sebagai latihan aja evaluasinya. Oke, baik ya. Kita akan mulai presentasi ya. Oke. Karena kita pembelajarannya memang daring gini, jadi jangan ada yang belum pak, enggak. Semua harus silahkan berani bicara. Bapak akan tunjuk saja satu demi satu. Ahmad Bohori ada nggak Ahmad Bohori? Ahmad? Ya, udah kita skip aja. Andin, silahkan Andin, presentasikan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi kan kemarin itu Andin bikin makanan awetan ubi kremes. Nah, untuk teknik pemasarannya sendiri, pertama-tama Andin bikin dulu kios tempat grosir sama eceran si ubi kremesnya. Karena kan ubi kremes tuh bisa disebut makanan khas juga ya, makanan khas dari Majalengka, gitu sih. Ya, pokoknya intinya makanan khas. Nah, di sisi lainnya juga Andin bakal bikin Instagram buat toko online-nya dan juga memperluas peluang dari misalnya bikin juga akun di Shopee dan di marketplace gitu. Jadi biar banyak peluang si ubi kremesnya bisa kejual. Bagus, oke. Oke, terima kasih Anin ya. Oke, yang lainnya ini alfabet aja ya. Ayu. Boleh sama dengan Andin, boleh beda ya. Silahkan Ayu. Saya kan bikin keripik pisang. Nah, kalau untuk teknik penjualannya pertama-tama bisa dikirim ke toko-toko orang dulu. Sedikit demi sedikit bakal laku. Terus bisa dijual di kayak Andin dipromosi di Instagram, bisa di WA kan. Oh iya, di WA story ya. Lebih banyak dijual langsung kayak ke toko-toko gitu sih. Oke. Karena produknya itu keripik ya. Jadi penetrasi ke pasarnya itu memang baiknya bisa ke toko-toko juga karena mereka sebetulnya pangsa pasarnya luas loh toko-toko itu ya. Banyak orang yang sukses itu hanya dengan dia cuma nyimpen aja di toko-toko ya dan dia berhasil. Nah, oke, tadi menarik sekali yang di WA. Jadi kalau kalian pengen marketing di WA, kalian syaratnya adalah harus punya akun WA
sebanyak-banyaknya yang tersimpan di WA kamu ya. Bapak aja ini ada kurang lebih hampir 5.000 nomor kontak. Itu untuk mengumpulkan itu bukan hal mudah ya. Kenapa Bapak sebanyak seperti itu? Bapak memang beriklannya awalnya di video YouTube ya, di video YouTube. Nah, WA Bapak disimpan di situ dan banyak orang yang beli alhamdulillah, dan banyak orang juga yang PHP juga, nggak ada masalah, yang penting nomor kontaknya tersimpan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Habis Ayu, Baby. Ayu tadi bagus. Ayu juga bagus. Baby siap Baby. Ya sama-sama Ayu. Baby. Iya Pak, untuk saya mungkin seperti Bisa dibuka. Nah Baby ya, gitu. Bagus ya. di boba. Mungkin untuk penjualannya buka toko gitu Pak, atau enggak bisa di story WA atau bikin akun Instagram. Ya. Jadinya Pak, Bagus. Tadi apa yang dijual itu? minuman boba. Boba. Tapi itu masih nabati kan ya, bukan hewani ya. Oke. Karena kita memang bahas nabati. Terima kasih ya. Ya Pak. Tadi akan membuka toko dulu ya. Memang boba itu dia lebih ke kios ya. Kita lihat Iya. ada yang misalkan, bahkan kiosnya bisa banyak pinggir-pinggir jalan gitu kan ya. Ya walaupun pertama satu dulu juga nggak apa-apa lah ya. Satu dulu, nanti ada modal lagi, nambah lagi gitu. Cari pegawai misalkan ya. Bagus. Keren Baby. Kalista silakan. Ya, aku kan kemarin mau bikin stik kentang. Paling pertama tuh buka kios kecil gitu di depan toko. Iya, Nah, punya terus toko ya. kalau udah gitu kan paling lanjut ke online, itu bikin Instagram sama masukin juga ke TikTok juga kan biar Wih. bisa lewat FYP orang juga. Oke. Ini Itu baru sih, lagi terus ya. paling Shopee yang lain-lain juga ke marketplace. Nah ini poin lagi nih teman-teman nih ya. Anak-anakku ya, kok teman-teman. nah ini dari Kalista menarik nih, karena belum pernah tadi disinggung bahwa di TikTok juga ternyata lagi bagus sekarang ya. Ya, produk oke. Pemasarannya ya, produknya kalau dijual di TikTok lebih bagus. Terima kasih Kalista ya, menarik sekali. Kalista karena memang orang tua sudah punya toko ya, berarti ada lahan di situ yang bisa dimanfaatkan. Oke Deka, silakan Deka, bagaimana memasarkannya Deka? Jadi nanti kan saya mau bikin bawang goreng ya Pak. Setelah itu saya bikin itunya akun Instagram buat branding produk. Nanti pakai logo biar ada tanda pengenalnya gitu. Terus nanti minta tolong temen atau enggak istilahnya endorse lah, endorse temen yang followersnya banyak, biar konten iklannya nyampe ke orang banyak. Oke, keren juga sih. Jadi tadi brandingnya dengan logo ya, dengan logo itu bagus. Kita belum menyinggung itu. Jadi memang yang dilihat tuh logonya. Nah ini menarik sekali, makanya pembelajaran ini kalau interaktif gini dapat ilmunya bukan dari Bapak aja, tapi dari kalian juga. Logo ini penting banget ya. Kalian nanti Bapak tunjukin ya logo dari perusahaan Bapak dulu misalnya. Boleh sekarang Bapak tunjukin kalau ada nih. Ini logo ini cukup dikenal sampai ke luar Jawa Barat. Karena memang Bapak nasional kemarin. Bapak hanya mengiklankannya sepertinya di Facebook dan WA ya. Instagram Bapak followernya sedikit sih kalau Instagram, Facebook dan WA. Cuma Facebooknya Bapak publik kan, jadi orang bisa ngelihat walaupun nggak berteman gitu. Oke, Bapak akan share. Nah ini logo seperti ini aja orang nanti udah ngeh ya, bahkan di Google udah ada. Jadi Bapak juga buat Instagramnya, buat WhatsAppnya Bapak sebar seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, betul sekali tadi kata Deka, logo is important things, logo. Sekarang tinggal siapa? Devia. Oke Devia, silahkan Devia.
Baik, Kak. Kan kemarin bikinnya itu tape goreng. Nah, kalau buat awalnya Pak, ya bikin kayak kios kecil-kecilan dulu gitu, terus dikenal-kenalin lewat medsos-medsos gitu, yang lagi booming sekarang. Terus kan kalau misalnya tape goreng itu kan enaknya anget gitu deh Pak. Soalnya kan biar ya enaknya kayak gitu deh Pak. Terus kalau itu mah jadi bikin brosur gitu, dititipin kayak ke toko oleh-oleh kan. eh, Target pemasarannya biasanya kalau makanan tradisional itu buat oleh-oleh ya Pak. Iya. Nah jadi dibagi-bagiin brosur gitu, ditempel-tempelin di tempat kayak toko oleh-oleh gitu, terus dicantumin nomor telepon, siapa tuh mau ada yang mau pesan telepon ke sini gitu Pak. Oke. Jadi nentuin targetnya juga. Oke, bagus. Target Kios dari marketnya. yang kecil mulai kios besar gitu, cabang di mana-mana, insya Allah kalau suksesnya Amin, gitu tuh amin. Pak. Ini tuh seriusan ya, ini serius ya? Hah? Serius juga? Ini serius Pak. Iya, nggak ada masalah juga sih memang. Ya mudah-mudahan kan dari PPL kita ini, dari pembelajar ini justru bisa diaplikasikan. Itu yang bagus. Jadi pembelajar, bukan hanya terpelajar, tapi kita menjadi pembelajar. Tadi teh Bapak ini lagi produknya apa tadi teh? Tape goreng Tape goreng ya. Nah itu yang pakai pakai apa? topping-topping apa gitu Pakai tuh topping. tambahan gitu. Betul, karena sekarang kan zaman udah berubah ya. Kalau dulu mungkin cuma tape goreng aja selesai. Nah sekarang memang harus inovatif kan, makanya di pelajaran prakayaan kewirausahaan ini ada yang namanya inovasi makanan ya. Lebih ke makanan, ke kemasan, ke rasa seperti itu. Itu yang namanya inovasi dalam bidang makanan dan minuman. Nah, itu juga bisa menjadi strategi pemasaran kita. Tadi target marketnya jelas katanya. Misalkan orang-orang wisatawan atau apalah ya yang mau membeli oleh-oleh, bagus. Karena emang benar ya. Pernah nggak ada saudara atau siapa beli oleh-oleh Majalengka di mana ya? Pernah nggak ada yang nanya gitu? Nah, ada ya sering kan ya. Kita kan kekurangan ya rekomendasinya di mana nih toko oleh-oleh seperti itu ya. Bagus. Terima kasih untuk Devia. Sekarang Elsa. Di pinggir Sepertinya Elsa kalau memang sinyalnya nggak bagus, Elsa bisa kirim lewat WhatsApp aja strateginya ya, karena waktunya mau habis udah 10 menit lagi. belum Delay suaranya ya. Oke. Elsa, nanti kalau sinyal udah bagus lagi tinggal bilang aja ke Bapak ya. Sekarang Bapak skip dulu Elsa ke Nabila. Silakan Nabila. Jadi pertama-tama sebenarnya ini suaranya kedengeran nggak Pak awalnya? Oh, ini jelas. Nabila jelas. Yang pertama saya bakal buat logo dulu sama nama bisnis saya. Terus nanti habis itu saya bakal bikin Nabila Instagram sebentar. sama Nabila sebentar, ini kayaknya Elsa masih mau ngomong. Bapak chat dulu kali ya Elsa supaya stop dulu. Elsa. Oke. Lanjutkan, silakan. Jadi saya pertama tuh mau buat logonya dulu ya, pakai stiker buat ditempel di nanti di, kan saya pengennya buatnya itu kayak asin atau buah-buahan yang dikalengin gitu, yang diawetin. Nah saya pengennya dipasang, bikin logo, dijadiin stiker gitu, nanti dipasang di itunya, di kalengnya. Terus nanti saya bakal bikin nama bisnis saya sendiri, terus saya bakal bikin kayak akun IG sama marketplace buat buat mengiklaninnya gitu, biar kayak banyak orang yang tahu kalau saya tuh punya bisnis, atau bakal orang-orang tuh tahu kalau saya bisnis saya. Terus saya bakal itu juga bikin postingan di akun Instagram gitu Pak. Kan sekarang tuh kayak udah banyak kayak yang bikin kayak di foto terus nanti dibuat semenarik mungkin di aplikasi-aplikasi gitu, nanti kayak buat menarik orang-orang gitu nanti. Terus sekarang juga banyak yang pasang iklan gitu Pak di Instagram, biasanya suka ada di Instastory gitu. Nah saya bakal pasang itu.
Betul, betul. Terus udah sih kayaknya gitu dulu, saya belum kepikiran buat buka kayak di offline gitu, saya pengennya di secara online dulu. Oke, gak ada masalah ya. Makasih Nadia. Karena memang kelebihan offline itu atau kelebihan online ya. Tadi mau online dulu ya. Iya online. Nah, kelebihan online itu adalah kita memangkas biaya ini ya, biaya operasional untuk apa? Misalkan sewa ya, sewa. Kalau punya sendiri juga tetap itu kita butuh yang namanya biaya operasional lebih dibandingkan yang online seperti itu ya. Gak ada masalah. Karena memang banyak sekarang yang berawal dari online, akhirnya ujung-ujungnya punya toko offline-nya gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, logo is important thing ya, awas. Jadi logo nanti harus ini. Sekarang boleh Revani, silahkan Revani, terus Reska, Tiara, dan Tresna. Sebelum nanti kita minggu kemarin saya mau bikin keripik kentang. Jadi strategi awalnya yang pertama itu melakukan tester atau uji coba dulu, kemudian membuat foto produk yang menarik, kemudian endorse selebgram dan influencer gitu kan sekarang lagi marak ya. Terus desain kemasan yang menarik, mempromosikan di media sosial kayak IG, Instastory, WhatsApp Story, kemudian membuat marketplace di Shopee, Bukalapak gitu. Oke, bagus. Ternyata the power of endorse-nya. Ya, cuma ada nggak nih budgetnya nih? Kita bisa Tabung dulu. dan bisa juga pilih-pilih juga sih endorse-nya. Ada bahkan ya yang baik hati juga, ada yang free loh itu ya endorse ya. Bahwa pernah juga ada kisah nyata ini kebetulan Bapak yang produk tadi Dead Kefir ini di endorse sama siapa Om? Artisnya? Hah? Bursu sama itu satu lagi yang kelana tuh. Oh, Usi. Nah, itu Bapak pernah di endorse ya oleh Usi, tahu Usi ya? Usi Sulasari yang istrinya Andika Pratama, kemudian oleh Bu Restu juga. Bu Restu itu yang dia juga selebgram yang jago masak sampai bikin buku. Nah, itu free. Bapak free. Kebetulan memang itu waktu ada meet and greet ya istri itu. Dia dipoto dan diposting di Instagramnya itu lumayan. Itu bisa sih bagi kita yang memang modalnya nggak besar misalkan. Karena memang endorse itu kan tahu sendiri ya, ada yang sampai 100 juta katanya. Sekali tayang aja 100 juta, ngeri juga kan sebetulnya itu. Ya tapi kan Bapak bilang tadi bakar-bakar uang memang konsepnya. Jadi itu bisa memang efeknya ada, mungkin bisa balik modal nggak 100 juta itu. Ya, dari iklan itu. Atau malah sia-sia ya, harus siap seperti itu ya. Oke, baik, bagus tadi ya. Dan tidak ada salahnya juga Revani untuk endorse ya. Karena itu salah satu dari strategi pemasaran yang luar biasa. Terima kasih Revani. Mari kita lanjutkan ke Reska. Silakan Reska. Iya Pak. Pertama, saya mau buat produk usus goreng. Langkah awal itu saya coba memasarkan dulu ke teman-teman terdekat atau misalnya ke orang-orang terdekat buat mencoba produk saya. Kalau misalnya mereka suka, kalau misalnya mereka tertarik, bisa juga bantu buat promosiin gitu. Bisa di WA Story atau di IG Story atau di medsos lainnya buat promosiin dagangan saya. Nanti kalau misalnya emang banyak yang tertarik, saya bakal buat akun Instagram, akun-akun kayak TikTok, kayak gitu-gitu buat promosiin khusus dagangan saya. Soalnya nanti kalau misalnya udah banyak yang minat, bisa diperbesar dengan bisa membuka toko atau misalnya membuka kios gitu, memasarkan dagangan saya ini. Menarik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Resa. Tadi itu apa jualannya? Usus atau apa sih? Usus goreng. Usus goreng Pak. Oke. Baik ya. Bapak jadi ingat bahwa endorse itu memang ada dengan budget yang minim itu, yang Bapak rasakan kemarin bisa dengan ketika ada pembeli, tau nggak? Ada pembeli, kita foto ya. Kayak testimoni tuh. Jepret foto, posting. Jepret foto, posting. Setiap pembeli kita jepret foto, posting. Itu bisa jadi semacam kekuatan juga di endorse juga gitu kan ya. Misalkan teman kita tolong dong postingin di sosmed kamu gitu kan.
dia beli, sebenarnya beli, kita endorse itu dia beli ke kita. Bapak juga pernah nih, Bapak beli produk punya teman, kacang Mister Gawil namanya, sama Bapak terus diposting di sosmed Bapak gitu kan, karena memang pertemanannya banyak misalkan. Nah, ada juga yang gini, yang minim budget itu endorse-nya adalah kita kasih produk ya, banyak yang gitu ya endorse ya, artis juga ya, bayarnya pakai produk, Banyak. kirim produk gitu ya, dikirim produk kita, terus suruh di-review sama dia, ya dia dapat inilah, dapat produk kita ya. Bapak lihat tuh si Inces tuh, tau nggak, Inces Nabati kalau nggak salah tuh, dia sering dikirim-kirimin produk dan dia review gitu seperti itu. Tapi dengan kenyelenehan dia memang udah jualnya nyeleneh gitu orangnya, seperti itu. Oke, terima kasih Reska. Sekarang tinggal 2 orang lagi, Tiara. Sama Pak. Ya, Tiara, kemudian Tresna. Silakan Tiara. Misalnya aku kan kayak mau buat ke keripik tempe gitu. Nah, buat yang pertama itu mau dibuat menarik kemasnya ya, kayak pakai logo produk juga. Nah, di dalam logonya itu tuh dicantumin nomor WA sama akun Instagram buat jualannya. Nanti untuk promosinya itu pertama mau di-share dulu kayak misalnya ke grup atau ke teman-teman. Oke. Dibuatnya tuh kayak foto atau video yang menarik, buat jadi supaya tertarik tuh yang ngeliatnya tuh, untuk menarik perhatian lah pokoknya. Nanti sekalian minta dipromosiin juga buat kayak dikestatusin sama teman-teman. Iya. Terus sama kitanya juga dikestatus Instagram, Facebook, dibuat-buat ke medsos itu. Nanti kalau misalnya secara offline itu bisa di ke warung-warung atau juga bisa kayak suka ada tuh mobil-mobil yang di pinggir jalan. Nah, yang suka berhenti-berhenti itu di situ juga kayak sekalian beda-beda tempat kan kalau dalam mobil. Nanti mau coba buat di jalan-jalan. Nah, kalau untuk endorse ke seleb itu kalau awal-awal gak akan nyoba dulu, tapi nanti kalau misalnya usahanya udah besar, baru mau nyoba juga kayak endorse ke seleb-seleb. Baik, oke, siap. Ya, kembali juga terima kasih, bagus tadi untuk Tiara lebih ini lagi menyimpulkan lagi dari teman-temannya. Dan itu benar, ketika kita iklankan di grup-grup WhatsApp loh ya jangan salah, itu lumayan loh. Ya, biasanya suka ada itu Sabtu Ahad biasanya ya boleh dong admin saya numpang iklan, itu alhamdulillah tuh. Ya, di grup-grup kita kan banyak itu ikut grup WhatsApp kayak gitu. Dan jangan salah ya, pertemanan itu bukan berarti kita memanfaatkan, bukan ya. Karena itu juga fungsi teman ya, salah satunya membantu support ke usaha temannya. Ya barangkali kita punya kenalan gitu ya yang memang bagus ininya, sosmednya bagus, banyak followernya gitu kan, terus konten-konten sosmed dia bagus, kita bisa minta bantuan ke teman kita buat mempromosikan seperti itu. Dan bukan hal yang rahasia lagi ketika sesama artis juga ikut mempromosikan produk dari temannya dengan harga yang gratis seperti itu. Oke ya, terakhir silakan Tresna. Jadi gini Pak, kan kalau Teresa tuh pengen buatnya minumannya. Minumannya tuh kayak mojitos gitu, yang isinya tambah kayak sari buah, terus biji selasi dan irisan lemon kayak gitu. Nah, di kemasan itu pengen menarik mungkin, dimana botol yang kita pakai itu berbeda gitu dari yang lain, biar kita punya ciri khas sendiri. Lalu ditempelin sama logo, udah pasti kan. Terus dipoto yang semenarik mungkin, terus pakai aplikasi toko, di mana di situ tuh aplikasi itu tuh bisa membuat brosur tanpa kita harus capek-capek ngedit. Nah, sudah itu baru diupload ke beberapa marketplace seperti Shopee, terus Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Sudah itu baru diupload ke akun pribadi kita dulu. Akun pribadi kita tuh kayak di WA gitu, disebarin di WA, di status WA, terus di status IG. Seudahnya agak rame, baru dibuat akun sendiri untuk minuman, untuk produk itunya sendiri gitu. Jadi kita tuh punya satu akun di mana isinya emang tentang produk itu aja. Seudahnya terkumpul modalnya,
itu pengennya mah nge-endorse ke beberapa selebgram yang udah terkenal. Nah, seudahnya nge-endorse kan pasti up ya ininya popularitasnya. Ya. Seudahnya terkenal si produk itu tuh baru dibuat kiosnya sendiri. Jadi kayak misalnya ada orang yang lewat kan kayak, ih itu tuh si toko itu tuh yang pernah di endorse, yang pernah di-review sama artis ini kan, nah, kayak gitu. Jadi kenapa pengen buka kiosnya di terakhir, biar meminimalisir ruginya kita gitu. Karena kalau sebelum terkenal kita buka kios itu kan pasti adalah misalnya tuh basi atau apa gitu. Betul. Ya kayak gitu Pak. Oke, menarik ya. Tadi poin yang Bapak dapat dari Tia Tresna ini bahwa harus berbeda, punya ciri khas produknya. Iya, bagus sekali memang. Misalkan kita mungkin bingung ya ketika ada produknya sama misalkan. Ya telur fried chicken lah ya. Fried chicken di Majalengka Kota aja banyak banget. Terus kenapa kita memilih salah satu chicken yang itu gitu? Ternyata walaupun sama gitu ya, ini sekelas, tapi ternyata misalkan, wah ini lebih besar nih, itu bisa jadi dua. Oh, ini mah beli kesi enak sih tapi kecil. Nah jadi orang tuh ada yang suka beli dapat banyak ya, gede banget. Bapak kasih contohnya nggak apa-apa, Hisana misalkan ya. Hisana tuh gede loh, itu jangan salah. Bahkan ketika kita belinya hanya beda 2.000-3.000 dengan yang biasa, yang lokal ya, dalam Hisana juga sih produk Indonesia gitu ya. Tapi yang maksudnya yang produk-produk penjual setempat gitu ya, produsen setempat, tapi beda gitu kan, si itunya gede udah rasanya enak. Nah seperti itu, jadi memang harus ada pembanding pembedanya ya. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan tugasnya. Nah ini ada PR, nanti PR ini kalian kerjakan ya, dan PR-nya dikerjakan dan kirimkan lewat akun WhatsApp, grup WhatsApp kita ya, grup WhatsApp kelas kita. Oke, bisa terlihat di situ. Nah, ini salah satu marketplace terbesar mungkin ya di Indonesia, salah satu marketplace yang terbesar itu Shopee. Karena kelebihan Shopee adalah banyak sekali di situ promosi ya, cashback, terus free ongkir, dan juga semua produk itu ada di situ. Misalkan di Tokopedia ada ya, di Shopee juga ada gitu kan. Terus apalagi kita punya koin-koin Shopee-nya yang bisa kita buat belanja lagi. Itu mungkin yang ngebedain Shopee dengan yang lainnya. Nah, di sini kalau kalian sudah punya ya, kalian bisa langsung login gitu ya. Menggunakan di sini Facebook, Google atau Apple. Ya. Bisa juga dengan nomor handphone ya. Atau kalau kalian memang belum daftar, kalian harus daftar dulu ya. Nah, kurang lebih sama sih ya. Tadi login dan daftar sama. Metodenya bisa pakai Facebook, Google, Apple gitu kan. Nah, itu aja tuh untuk tugas yang bisa dibawa ke rumah ya. Kalian bikin akunnya, kalian screenshot, kalian nanti kirim screenshotannya ke grup WhatsApp kita. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum diakhiri, Bapak minta ada yang menyimpulkan ya pembelajaran kita. Silahkan disimpulkan, Tiara. Jadi pembelajaran buat kali ini tuh ngebahas tentang produk di marketplace, mulai dari peta konsep, juga jenis-jenis pemasaran langsung, siapa itu konsumen, siapa itu produsen, juga strategi pemasaran. Ada juga rencana pemasarannya, itu tadi udah dijelasin sama Bapak. Dan juga ada beberapa pertanyaan dari peserta dan sudah juga dijawab sama Bapak. Nah, di akhir tadi itu ada tugas kayak strategi pemasaran yang harus dipresentasikan oleh peserta di Google Meet kali ini. Terus tadi di akhir juga ada PR yang buat di-share nanti jawabannya di grup WA. Baik. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi rangkuman dan
kesimpulannya bahwa strategi itu adalah setelah kita memiliki produknya ya, kita juga memikirkan cara memasarkannya. Nah, kemudian kita untuk sampai terjadi pemasaran yang baik dan benar, kita harus punya strategi pembelajaran, strategi pemasaran ya. Nah, sebetulnya untuk rencana pemasaran itu kita belum bahas hari ini. Kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang, yaitu rencana pemasaran dan kemudian evaluasi dari hasil pemasaran tersebut ya. Karena segala sesuatunya harus dievaluasi agar apa? Agar kita tahu ya seefektif apa sih pemasaran atau strategi pemasaran yang telah kita lakukan. Nah, apa yang harus diperbaiki gitu kan, apa yang harus dipertahankan, ada yang harus ditingkatkan, seperti itu. Jadi evaluasi itu penting sekali. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya ya atas kebersamaan kita ya selama ini ya, dari mulai PPL pertama, kedua, dan ketiga. Dan alhamdulillah kalian juga sudah mendapat nilainya ya di rapat masing-masing. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita tutup kembali dengan doa ya. Kita dibuka dengan doa dan diakhiri dengan doa. Silakan kepada Deka untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih anak-anakku. Sampai bertemu lagi ya di pertemuan yang akan datang. Hati-hati di rumah ya. Tetap jaga imunitas, tetap smart tetap positive thinking ya. Insya Allah kita bisa melewati pandemi ini dengan selamat ya, amin ya. Dan sampai bertemu lagi di kelas 2 nanti ya, insya Allah. Karena nanti kelas 11. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh lab ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama.